Pulau Dewata Bali, sebuah jengkal tanah surga yang menawarkan keindahan alam dan budaya. Salah satu budaya Bali yang sering luput dari pandangan mata adalah senjata tradisional Bali. Keris Bali digunakan tidak hanya sebagai pelengkap upacara adat, namun sebuah warisan leluhur yang harus dijaga dan harus dipahami makna dan filosofinya. Misalnya ndak bawa kerisnya kalau supaya... Bersama Cokoreda Raka Kertayasa, seorang budayawan Bali yang dihormati sekaligus sebagai anggota keluarga Kerajaan Ubud Bali, kita akan mempelajari tentang filosofi dan makna sebuah keris Bali. Kalau di Bali sebenarnya keris itu kan mempunyai nilai-nilai yang secara historis, secara filosofis juga, secara simbolis juga. Jadi kalau kita lihat dari arti kata keris itu sendiri berasal dari kata kekeran. Jadi kata keris itu dari kekeran yang dibiasakan dengan kata keris yang arti maknanya itu sebagai pelindung dia. Keker itu menjaga dia itu. Jadi keris itu artinya perintah atau kebijaksanaan. Jadi keris-keris itu juga fungsi sifatnya berbeda-beda. Karena di dalam bentuknya namanya ada istilah namo, rupa, guna, sakti. Jadi nama kerisnya itu punya nama dia, gunanya untuk apa, rupanya seperti apa. Karena di dalam keris itu ada bentuk-bentuk pamornya, itu juga mempunyai makna, arti tertentu dan fungsi tertentu. Juga panjang pendeknya, ukurannya menurut si pemilik keris juga. Sesudah itu ada looknya, sebab ada keris yang lurus, ada keris yang punya look itu. Nah semua itu juga merupakan simbol-simbol yang punya makna filosofis dan juga sesuai dengan fungsinya. Nah bila mana keris itu sifatnya masih sebagai dekorasi, jadi secara spiritualnya belum disucikan artinya itu. Jadi dia tidak dikeramatkan. Jadi keris-keris yang dikeramatkan itu adalah keris yang mempunyai nilai spiritual yang tinggi dan melalui proses ritual. Ya sebenarnya kalau keris Semar itu di Bali pada umumnya itu kan juga pengaruh Majapahit sebenarnya ya. Semar kalau di Bali Tualen itu ya. Sebenarnya untuk agar di saat-saat kita membuat keputusan itu dengan kebijaksanaan. Karena di dalam spiritnya Semar itu kita percaya di sana lingga Sang Hyang Ismail. Jadi beliau seorang yang bijaksana, yang sebagai pelindung juga dari energi-energi yang negatif. Jadi keris yang panjang itu ya sebagai pelindung ya juga memberikan keseimbangan psikologis sebenarnya juga. Jadi setiap karakter orang itu tidak semua kerisnya cocok. Tergantung dari bahan dan ritual kerisnya juga. Karena itu supaya agar menyeimbangkan yang orang yang biasa malu-malu biasanya dipasangkan keris yang bisa meningkatkan agar perasaan malunya berkurang gitu. Yang emosi biar ada keris yang bisa meredam, mengurangi emosi-emosi. Jadi itu makna keris yang secara ritual. Juga disesuaikan dengan karakter orangnya. Itu fungsinya, tergantung fungsinya. Ada sebagai pelindung dia, juga sebagai pemberi taksu ya, memberi karismatik, juga sebagai penyeimbang di dalam mengambil kebijaksanaan sesuai dengan karakter kita. Jadi kalau pemalu kerisnya mungkin yang mana gitu. Dan itu pun di dalam ukuran keris ini menurut tekniknya ada cara mengukurnya. Pakai ibu jari ada, pakai lontar ada. Sehingga dia punya nama nanti keris itu. Dan pamornya itu juga sangat mempengaruhi. Jadi di samping juga keris-keris yang berpamor, yang tidak berpamor juga ada. Tapi ada keris yang juga ada simbol-simbol dewa-dewanya juga. Yang mana merupakan
memohon karakter dewa itu yang berstana di keris itu untuk sesuai dengan tugas seseorang misalnya. Nah begitu kalau zaman dulu pakai perang misalnya sebagainya, itu beda-beda juga kerisnya. Jadi senjata-senjata keris itu juga biasanya dimohonkan ritualnya dengan Sang Hyang Pasupati. Maka itu upacara untuk persembahan senjata-senjata keris itu di Bali pada saat turunnya Sang Hyang Pasupati, namanya tumbak landep, agar melancipkan pikiran, cita dan budi kita. Sangat penting secara historis karena itu merupakan sebuah bakti kepada leluhur sebagai warisan beliau. Kedua juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab itu bahan-bahan elemennya itu adalah pemberian Tuhan. Dan tentu juga merupakan sebuah kebanggaan juga untuk kita bisa mewarisi yang telah yang telah leluhur kita perjuangkan masa lalu. Ya, bagi kita masyarakat Bali, keris itu sangat penting pada tidak hanya dalam hal upacara saja. Saat nikah keris dimanfaatkan karena keris yang lurus itu juga sebagai simbol purusa laki-laki. Itu dipakai saat nikah. Misalnya keris untuk penjaga-penjaga pecalang dipakai juga. Juga kalau tidak pada saat performance kegiatan keris itu dipunut saja, dipegang saja, turun saja ke desa-desa. Jadi bahkan di daerah-daerah lain keris itu bisa diunus untuk mengusir tikus misalnya di pertanian. Jadi begitu simbol-simbol yang telah kita warisi dengan kekuatan spiritualnya masih bermanfaat di Bali. Sehingga hampir setiap orang menyimpan sebuah keris, entah itu sebagai warisannya atau pemberian para dewa di dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya itu.